kita bertemu kembali pada mata pelajaran akidah akhlak. Kemarin kan kita sudah membahas materi yang mengenai tentang Rasul ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca doa raditu billah ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dari doa yang kita panjatkan tersebut memperlancar jalannya pembelajaran pada hari ini. Allahumma Amin. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Mas Umam hadir. Mas Arkan Hadir. Mas Latif Hadir. Alhamdulillah ya berangkat semua ya. Alhamdulillah. Jelas ya, dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan apapun. Langsung ke materi ya. Buku tulisnya dibuka ya. Buat menulis. Anak-anak ini pada hari ini kita akan membahas mengenai keteladanan dan keistimewaan Rasul ulul azmi ya. Sebelumnya dari anak-anak sendiri sudah pada tahu mengenai ulul azmi itu apa? Belum ya. Jadi dibuka ya bukunya untuk mencatat apa yang Bapak terangkan ya. Keteladanan Rasul ulul azmi. Dari sebelum kita membahas mengenai keteladanan dari Rasul Allah yang tergolong atau yang mendapat gelar ulul azmi, kita melangkah ke pengertiannya dulu ya tentang mengenai ulul azmi. Ulul azmi itu terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul dan azmi. Ulul sendiri itu artinya orang yang memiliki, dan azmi itu yang artinya cita-cita yang mantap. Jadi secara istilah ulul azmi adalah rasul atau nabi pilihan yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran hati yang sangat bisa dibilang tinggi ya tarafnya. Ya, rasul dan nabi yang termasuk dalam ulul azmi itu ada 5 ya. Ada berapa? 5. 5. Itu ini ya anak-anak ya, yang tergolong ulul azmi. Ada yang tahu? Belum. Ya, tahu. Mim N-nya itu Nabi Nuh alaihissalam. Kut, angkringan kut. Yang kedua I siapa? Angkringan. Isa. Tuh, Isa alaihissalam. Yang ketiga M Nabi Musa. Nabi Musa. Yang keempat ini kan sudah ada 3 ya. Yang pertama itu Nabi Nuh, Nabi Isa, dan Nabi Musa. Yang keempat itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hercules yang dikut. Dan M yang terakhir itu Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa masalali. wasallam. Jadi yang nabi yang tergolong ulul azmi itu ada berapa? 5. Nah, itu ya. Terus selanjutnya ini dihafalin ya. Ini 5 nabi ini karena dari hikmah yang kalian dapat mempelajari tentang keimanan atau mengimani mengenai rasul-rasul yang tergolong ulul azmi itu sebagai yang pertama itu sebagai suri tauladan kita untuk menjadi umat ataupun hamba Allah yang semestinya ya. Ya anak-anak. Ya. Sampai sini paham? Ya. Terus yang kedua itu sifat utama dan keteguhan Rasul ulul azmi. Rasul yang termasuk dalam kelompok atau gelar ulul azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa dan mempunyai keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat dalam menegakkan syariat Islam, sehingga kesabaran mereka itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan di atas tersebut juga termaktub dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 35 ya. Yang artinya itu, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan dalam kurung azab. Berarti yang bisa ditekankan pada kalimat ini disegerakan itu maksudnya atau azab ya bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka yang merasakan azab tersebut ya, seolah-olah tidak tinggal di dunia melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Quran surat Al-A'raf ayat 35. Tadi kan kita sudah membahas mengenai para nabinya ya. Kita kan ini sekarang membahas mengenai sifat-sifat ya keteguhannya yang dimiliki oleh nabi tersebut ya. Tadi nabinya ada siapa saja? Nuh, Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Karena nabi itu mendapat gelar itu bukan dari pandangan orang maupun dari tetangga-tetangga yang sering kita dengar ya, tapi itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu 5 nabi itu mendapatkan gelar tersebut itu dilatar belakangi oleh riwayat hidup ataupun kisah hidup dari beliau-beliau yang sangat mempunyai ketabahan yang luar biasa ya. Yang pertama itu ada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Tetapi umatnya hanya 80 orang. Itu jumlahnya yang sangat tidak seimbang ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh. Tetapi Nabi Nuh itu beliau itu tetap selalu menyebarkan dan berdakwah di jalan Allah. Terus yang kedua itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kisahnya kan kita sudah mengenalnya ya di SD ataupun di madrasah-madrasah atau TPQ ya dari kalian semua. Semenjak kecil Nabi Ibrahim itu senang berdebat dengan konteks ketuhanan, baik kepada orang tuanya maupun kepada kaumnya.
Terus perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim yang pertama adalah membawa Siti Hajar dengan anaknya Ismail yang masih bayi ke tempat yang di situ tidak ada pepohonan, tidak ada air, tanahnya sangat tandus dan gersang. Terus Nabi Ibrahim juga tidak mengeluh, diperintahkan oleh Allah, diperintahkan lagi yang kedua itu harus tinggal di tempat tersebut. Terus diperintahkan kembali itu untuk menyembelih anaknya. Betapa sabarnya dan teguhnya hati dari beliau untuk tetap di jalan Allah. Terus yang ketiga itu Nabi Musa. Nabi Musa itu diberikan kelebihan dari Allah itu berdialog langsung dengan Tuhan. Jadi dari kalimullah beliau tersebut itu Nabi Musa mempunyai kesabaran dan ketabahan karena pada zaman itu beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat kejam. Itu musuh dari Nabi Musa itu siapa? Raja Fir'aun ya. Itu sangat zalim sekali itu si Fir'aun. Terus Nabi Musa itu juga mengalami penderitaan sewaktu beliau masih bayi. Oleh ibunya Musa dipaksa harus dihanyutkan di sungai karena untuk menyelamatkan beliau dari undang-undang Fir'aun yang berisi setiap anak laki-laki yang lahir pada waktu itu harus dibunuh hidup-hidup karena Raja Fir'aun itu mendapat mimpi ya bahwa akan dibunuh oleh seorang laki-laki yang lahir. Terus yang keempat itu Nabi Isa. Nabi Isa itu dari kecil, dari lahir itu sudah tidak punya bapak ya. Terus yang melatar belakangi Nabi Isa mendapat gelar Ulul Azmi itu adalah Nabi dan Rasul yang keempat ini juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dialami beliau dalam berdakwah. Terutama tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta atau ahli dalam bidang di Yahudi ya. Kaum Yahudi tersebut itu selalu menyulut api keangkuhan atau kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Jadi kaum Yahudi tersebut sebagai musuh, tetapi Nabi Isa tetap sabar. Dan yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sebagai suri tauladan kita, sebagai juga kita sebagai umatnya itu harus selalu taat ataupun mengikuti ajaran sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari yang melatar belakangi Nabi Muhammad yang dapat mendapatkan gelar Ulul Azmi itu ya kita sudah tahu sendiri ya bahwa beliau itu dari kecil sudah menjadi yatim piatu ya karena meninggal oleh ayah dan ibunya, tetapi beliau selalu berusaha untuk menjalankan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Untuk berdakwah itu Nabi Muhammad itu melakukan dakwah ada beberapa banyak cara ya. Yang pertama itu ada salah satunya itu tertutup dan terang-terangan. Itu kita tahu sendiri bahwa misalnya Nabi Muhammad itu berdakwah selalu dihina, dicaci oleh masyarakat yang tidak suka beliau ya. Dari kisah-kisah beliau para Nabi Ulul Azmi ini, apakah sudah paham? Terus yang poin yang terakhir ini, hikmah keteladanan Rasul Ulul Azmi ataupun sifat-sifat yang harus kita amalkan dari para Rasul Ulul Azmi itu yang pertama Bapak lupa ya,
sifat yang dimiliki para rasul ulul asmi itu ada 5 ya. Yang pertama itu sabar, kedua ikhlas, ketiga ikhtiar, keempat tawakal, dan kelima itu teguh pendirian. Itu yang sifat-sifat yang dimiliki oleh para rasul ulul asmi. Apa saja hikmah yang kita dapat dari beriman kepada rasul-rasul yang mendapatkan gelar ulul asmi dalam kehidupan? Antara lain, yang pertama itu bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa rasul itu benar-benar manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terus yang kedua, sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah. Maksudnya itu kita jangan selalu mengeluh, walaupun semisal contoh kita karena kita sudah balik, kita harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban, bukan kewajiban sih, kebutuhan kita sebagai umat Islam itu menjalankan sholat 5 waktu ya. Terus yang ketiga itu bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah. Yang diberikan nikmat dari Allah kita syukuri saja. Pasti ada di balik nikmat tersebut ada suatu hikmah yang dapat kita petik ya. Terus yang keempat itu ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Kita agama kita mengajarkan bahwa balas dendam itu hukumnya dosa ya. Jadi jangan selalu istilahnya api dilawan dengan api. Terus yang kelima, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Berarti maksudnya dari kisah Rasul ulul asmi yang tadi itu kita harus mengimaninya karena kita tergolong dalam umatnya, salah satu umat dari Rasul tersebut ya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah-hikmah dari yang dapat kita peroleh dari kisah para Rasul ulul Asmi. Mungkin sampai sini dari anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, terima kasih. Mungkin karena ini waktunya juga sudah habis, karena habis ini juga ada mata pelajaran selanjutnya ya, yang lain ya, bukan dari Bapak saja. Mungkin dari Bapak pesannya jangan lupa belajar ya. Pak. Untuk pertemuan berikutnya Bapak kasih tugas saja ya untuk merangkum yang kisah-kisah para Rasul ulul asmi yang Bapak sampaikan tadi ya. Di buku paket itu kan sudah ada. Nanti dirangkum ya. Paham? Dari Bapak mohon maaf dan terima kasih apabila dari Bapak itu ada salah dari tutur kata, perilaku maupun perbuatan, mohon dimaafkan karena Bapak itu manusia biasa. Untuk kelebihannya itu selebihnya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Bapak sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.